Saya akan meneruskan apa yang ada di firman Tuhan bersama-sama di Kisah Para Rasul 11. Saya percaya apa yang diberitakan oleh Pastor Sefanya sudah menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita beri apresiasi kepada Pastor Sefanya bersama-sama. Bro, if you're watching, thank you for a wonderful message. Kita belajar banyak minggu lalu dan minggu ini saya nggak sendirian. Istri dan anak-anak sudah kembali bersama-sama dengan saya. So it's been saya nggak tahu istri saya ada di mana, but I think she's somewhere here. Kita selama beberapa tahun sebelumnya ini kita berada di Singapura, anak saya juga udah sekolah di sana. Itu pun juga intervensi dari ilahi yang kita nggak expect, dan hari ini saya senang karena istri, anak saya pergi, saya sering cerita ya, saya pergi 2 anak, saya kembali 3 anak. Itu juga intervensi Tuhan yang luar biasa. Anak-anak saya juga udah kembali bersama-sama dengan kita. Hari ini mereka nggak bisa hadir anak-anak karena setelah ini saya harus pergi, ada wedding yang saya harus attend. Tapi minggu depan I would love to bring my kids, Geraldine, Jet dan juga Jensen ke tempat ini untuk merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-33. Boleh beri tepuk tangan kepada Tuhan. Kemarin juga divine intervention terjadi. Kalau Anda ingat apa nggak ingat, saya waktu Father's Day message di sini, I was actually in tremendous pain. Thank you buat Shelly yang memberikan saya painkiller waktu itu sehingga saya bisa berjalan di sini, dan ternyata saya ada bakteri, saudara-saudara. Dan hari Senin itu saya ke UGD nggak kuat. Hari Rabu diintervensi lagi. Saya harus terbang ke Singapura dan di sana saya operasi. It's a minor surgery, tapi semuanya berjalan dengan lancar, dan di situ saya mengalami lagi apa itu namanya divine intervention. Dan sepanjang bulan ini kalau saya mikir-mikir, sepanjang hidup saya banyak sekali intervensi-intervensi yang terjadi. Yang setuju katakan amin. Anda mengalami juga intervensi-intervensi dalam kehidupan kalian. Yang iya katakan iya. Intervensi dalam keluarga terjadi, banyak hal yang kita alami, gak cuma sebulan inilah ya, 2 tahun terakhir bahkan, banyak sekali intervensi-intervensi yang terjadi sehingga ada hal yang kita harus berhenti, ada hal yang kita harus rubah, dan Tuhan menjadikan hal-hal baru dalam kehidupan kita. Tujuannya saya percaya intervensi terjadi karena ada suatu hal yang Tuhan mau katakan kepada kita, atau ada satu hal yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita sehingga divine purpose Tuhan bisa terjadi. Divine intervention terjadi supaya divine purpose dari Tuhan bisa terjadi. Saya ulangi sekali lagi. Kadang-kadang ada intervensi yang dilakukan dalam kehidupan kita supaya tujuan Tuhan bisa dinyatakan. Makanya Pastor Sefanya mengatakan jangan terkejut kalau ada intervensi terjadi dalam kehidupan kita. Karena sebuah intervensi ilahi selalu memiliki tujuan yang ilahi. Intervensi bisa terjadi secara tiba-tiba. Pastor Sefanya kemarin mengatakan bahwa perjalanan bersama dengan Tuhan itu gak mudah. Tapi gak mungkin kalau gak ada tujuan Tuhan. Setiap dari kita, Anda dan saya memiliki tujuan mengapa kita ada di tempat ini. Yang percaya katakan amin. Kalian diberikan tujuan nama Tuhan untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Tapi terkadang we get so astray. Kita tiba-tiba melenceng sini dan sana. Harus ada intervensi yang terjadi supaya kita dikembalikan kepada tujuan yang sudah ditetapkan dalam kehidupan kita. Alkitab pun juga penuh banyak sekali cita-cita intervensi. Kalau kita lihat Musa, tiba-tiba ada sebuah semak terbakar. Kalau ada Yunus, dia harus spend di perut ikan. Di Saulus dia harus menjadi buta. Untuk Bileam ada keledai yang berbicara. Ada banyak banget intervensi-intervensi yang terjadi tokoh-tokoh kita di Alkitab. Sehingga jangan terkejut kalau intervensi itu terjadi dalam kehidupan kita. Apa sih yang terjadi? Mungkin kita harus pindah sekolah seperti anak saya. Anak saya yang perempuan tiba-tiba pindah sekolah ke Singapura.
Dan sekarang dia harus kembali ke sekolah di Jakarta lagi. Sebuah intervensi yang terjadi. Atau mungkin pindah kota, pindah divisi lain, pindah ke tempat kerja yang baru. Atau mungkin di PHK dari tempat kerja kalian. Atau mungkin harus pindah kelas. Yang tadinya udah enak-enak dengan kelas kalian, teman-teman sekolah kalian. Tiba-tiba, kamu gak di kelas A lagi ya, kamu sekarang di kelas B. Atau mungkin ada kematian yang terjadi. Atau mungkin ada kegagalan dalam usaha. Banyak sekali intervensi demi intervensi yang terjadi dalam kehidupan kita. Sebagai wake up call. Apapun itu bentuk intervensi Tuhan, intervensinya selalu memiliki tujuan. Bukan purposeless, selalu memiliki tujuan. Dan intervensi itu bisa terjadi untuk kita bisa menjadi orang yang lebih baik. When we allow the intervention to happen to our lives, ketika kita mengizinkan intervensi dari kehidupan kita, kita akan menjadi orang yang bertumbuh, belajar, bertumbuh. Atau mungkin ada hal-hal yang kita harus stop untuk melakukan, untuk kita bisa merefleksikan pada saat itu, rest sebentar. Apa yang gue lakuin ini sebenarnya oke atau enggak sih? Sesuai dengan jalan Tuhan apa enggak? Sehingga kita bisa disadarkan, kita bisa diubahkan, sehingga kita bisa melakukan tujuan yang Tuhan sudah lakukan. Nah, terkadang intervensi terjadi ketika tujuan itu dinyatakan, kita bilang, gua gak bisa ini. This is just not me. Ini bukan gua. Gua gak biasa ngelakuin ini semua. Saya ingat waktu saya di Amerika, saya dulu pemain keyboard. Sebelum saya nyanyi, saya main keyboard. Dan saya bertahun-tahun saya senang di belakang keyboard. Bahkan kalau bisa keyboardnya ada 3 tumpuk supaya muka saya nggak kelihatan. Jadi yang kedengaran saya malu lah gitu. Karena katanya kalau saya main keyboard muka saya aneh-aneh gitu kayak suka gitu-gitu. Jadi saya nutupin muka saya dengan keyboard. Dan waktu saya di Amerika kita udah punya solid team yang luar biasa. Teman-teman, although they're much older than I am, cuma kita solid sekali gitu. Kita ada gitaris, ada bassis, ada drummer, ada WL juga, dan WL-nya sekarang menjadi pastor di IFJF Irvine. But he was there with me, bareng-bareng pelayanan, minggu demi minggu kita pelayanan. Setiap minggu kita pasti pelayanan bareng. I was so comfortable, enak banget. Tiap minggu datang, kita nggak perlu latihan teman-teman, karena semuanya udah bisa, nggak perlu latihan. Datang, WL cuma datang, kita mau main lagu ini, sama ini. Oke, sip. Langsung ngejam, langsung hajar. Praise and worship terjadi secara luar biasa. Tiba-tiba intervensi Tuhan terjadi. Yang main gitar harus pindah kembali ke Singapura. Ini same time ya, same time. Dalam jangka waktu 2 minggu. Yang main gitar kembali ke Singapura. Yang main bass balik ke Indonesia. Yang main drum juga balik ke Indonesia. Yang WL tiba-tiba di-reassign sama company-nya ke kota lain. Sehingga dari 5 orang sisanya cuman 5 kurang 4 sama dengan 1. Saya sendirian. Lah saya nanya sama pastor saya, "Pastor, minggu depan gimana? Kan saya cuma bisa main keyboard." Dan waktu itu saya masih gagap, saya gak bisa ngomong. Bisa ngomong, cuman berat gitu ngomongnya. Saya ingat saya waktu nembak cewek juga susah gitu. Gagap kan, jadi mesti tulis dulu dan segala macam. Apalagi suruh WL gitu, mari jemaat, gak bisa. Gak mungkin bisa. Perkataan yang pertama saya lakukan, saya gak mungkin bisa. Dan pastor saya cuma ngomong, ya kita gak ada orang. Terus minggu depan siapa? Siapa yang WL? Ya lu WL. Lah, yang main keyboard siapa? Ya lu juga. Nggak apa-apa, yang gue butuh cuma keyboard sama WL doang. Jadi gue sambil main keyboard, sambil WL. Iya. Wah, saya deg-degan luar biasa. Saya nggak biasa. Saya nggak pernah nyanyi. Saya nggak pernah apalagi main keyboard sambil nyanyi. Saya tadi katakan setiap kali main keyboard saya harus ada 3 keyboard di depan saya supaya muka saya nggak kelihatan. Tapi keadaan intervensi Tuhan terjadi sehingga hal yang belum pernah saya lakukan, saya harus lakukan. For the sake of souls. Dan saya katakan, ya sudah. Teman-teman,
Apa yang saya alami pada saat itu mempersiapkan saya untuk saat ini. Saya nggak tahu waktu itu saya akan jadi worship leader. Saya nggak tahu saat itu saya mulai akan membangun tim. Karena kalau tinggal sendirian, orang kan capek nyanyi sendiri ya. Hidup sendiri kan ya nggak enak ya C. Hidup sendiri kan nggak enak, harus bareng-bareng gitu, harus berdua, harus berempat, rame-rame komunitas. Makanya kita ada iCare demi iCare. Tim musik juga sama, nyanyi sendiri juga nggak enak, harus bareng-bareng. Sehingga saya dipaksakan untuk membangun tim. Saya dipaksakan untuk train drummer. Saya nggak tahu drummer siapa. Ada orang mau main drum, ya saya belajar drum untuk dia bisa main drum. Ada orang mau main bass, nggak tahu bass sama gitar bedanya apa. Kali, gua mesti belajar bass untuk dia bisa main bass. Gua mesti belajar gitar untuk dia bisa. I did not know, semuanya itu Tuhan lakukan dalam kehidupan saya untuk menyiapkan saya untuk hari ini. Nah, kalau ada intervensi demi intervensi terjadi dalam kehidupan Anda, saya percaya dengan sangat Tuhan sedang mempersiapkan Anda untuk hari ke depan sehingga tujuan Tuhan bisa dinyatakan dalam kehidupan Anda semua. Belum pernah bukan berarti tidak bisa. Ada hal yang mungkin kita harus mulai secara kecil. Mungkin kan kalau tadi saya harus melakukan tujuan Tuhan besar ya. Ada hal yang kecil-kecil yang kita harus lakukan loh sebenarnya. Tapi karena fokus kita gede sekali. Pernah makan burger besar? Saya pernah kemarin makan burger besar. Sehingga saya harus potong kecil-kecil supaya masuk dalam. Saya tahu mulut saya kelihatannya gede, gak apa-apa, it's okay. Tapi gak gede-gede banget. Jadi saya harus potong kecil-kecil sehingga hal yang gede menjadi kecil. Nah, mungkin sekarang ini kita lagi dikasih porsi kecil. Nah, apakah kita mau untuk mengambil porsi kecil ini? Karena small beginning itu adalah a wonderful start of our journey. Saya percaya kalau kita punya iman in small beginnings, beriman dalam permulaan-permulaan sederhana ini, saya percaya langkah demi langkah Tuhan akan menuntun kita. Andalkan Tuhan di setiap small beginning sekalian. Hanya karena kamu belum pernah melewati tantangan ini bukan berarti kamu gak bisa. Hanya karena kamu belum pernah mencapai target itu bukan berarti kamu gak bisa. Jadi kita baca sama-sama Kisah Para Rasul 11 ayat 7 dan seterusnya. Ada hal yang kita harus pahami, ada hal yang kita harus pelajari. Bagaimana kita bisa meresponi intervensi Tuhan yang sedang dikerjakan dalam kehidupan kita. I'm gonna give you the 3 steps. Sebelum kita baca, the 3 steps first. Sebelum kita tahu what's ahead. Yang pertama, kita harus mau mulai dulu. Yang kedua, setelah mulai, kita harus percaya. Dan yang terakhir, pada saat kita terus percaya, kita harus mau menunggu. Mau memulai, mau percaya, dan mau menunggu. So I'm gonna spend a little bit more time di mau memulai, karena memulai itu bukan hal yang mudah. So mari kita buka sama-sama Kisah Rasul 11 ayat 7 sampai 14. Di sana dikatakan, lalu aku mendengarkan suara berkata kepadaku, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Bangun tidurku terus makan, ya kan? Tetapi aku berkata, tidak Tuhan, tidak sebab belum pernah sesuatu yang haram, yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku. Akan tetapi dengan kedua kalinya suara dari sorga berkata kepadaku, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal itu terjadi sampai ke berapa kalinya? Ketiga kalinya. Lalu semua ditarik kembali ke langit dan seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku ke Kaisarea. Lalu kata Roh kepadaku, pergi bersama mereka dan dengan tidak bimbang. Dan ke-6 saudara itu menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepadamu.
yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu. Saudara, saya percaya bahwa seisi rumahmu akan didatangkan keselamatan dari Tuhan. Saya percaya seisi rumahmu akan didatangkan keselamatan dari Tuhan. Dari tempat ini kita semua berdoa untuk keselamatan bagi orang tuamu. Kita berdoa untuk keselamatan bagi adikmu. Kita berdoa untuk keselamatan bagi kakakmu. Mungkin ada hal-hal yang kita harus mulai untuk ini terjadi. Si divine intervention terjadi. Untuk sesuatu hal yang kita mau lakukan, kalau kita memulai sesuatu, ada satu hal yang mungkin kita harus sadari, bahwa there has to be a sense of urgency. There has to be a sense of urgency sebelum kita mulai sesuatu. Harus ada hal yang mepet atau harus ada hal yang mendesak kita untuk kita memulai sesuatu. Kalau nggak didesak, biasanya nggak dimulai. Kemarin saya cerita, saya baru operasi. Ada hal yang dokter desak untuk saya ubah dalam kehidupan secara makanan, sehingga saya harus memulai hal-hal baru. See, there has to be a sense of urgency dalam kehidupan kita, digabung dengan divine intervention ini untuk kita bisa berhenti memikirkan dan memulai apa yang seharusnya kita mulai. Because God intervenes when there is something at stake. God intervenes when there is something at stake. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa Tuhan itu bekerja melalui intervensinya. Jadi ada beberapa poin yang kita bisa lihat ya. Melalui intervensi Tuhan ini. Dikatakan bahwa jangan bimbang. Dalam meresponi intervensinya, Petrus pasti ada bimbang. Setiap kita pun juga pasti bimbang. Setiap kita pun juga pasti mengalami kekhawatiran. Namun dia tetap memulai dulu dari apa yang dia bisa. Dari instruksi yang dia terima. Gak usah terlalu banyak khawatir tentang what's next. Langkah aja yang kita bisa langkahkan. Mulai dulu aja apa yang kita bisa mulai. Sehingga ada hal yang baru dalam kehidupan kita. Petrus juga gak tahu gimana cara dia meresponi intervensi itu. Tetapi dia mulai. He took his first step. Bisa gak Petrus nolak sebenarnya? Bisa gak Petrus nolak sebelumnya? Bisa sebenarnya. Tapi dia memilih untuk memulai pada hal-hal yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Saat Petrus mengambil langkah ini, saya percaya ada sesuatu hal yang terjadi dalam kehidupannya. Sehingga intervensi Tuhan bisa terjadi, sehingga tujuan Tuhan bisa dinyatakan dalam kehidupan kita. Petrus tadi bilang, gue belum pernah. Di ayat yang sebelumnya, di ayat ke-8. Tuhan, sebelum belum pernah terjadi sesuatu yang haram dan gak tahir masuk dalam mulutku. Tapi firman Tuhan mengatakan apa yang dinyatakan halal oleh Allah gak boleh dinyatakan haram. Emang belum pernah terjadi, emang belum pernah. Tetapi kalau Tuhan yang intervensi, kalau kita buka hati kita dan kita mau melangkah, dan kita mengatakan, yes Lord, saya mau memulai. Teman-teman, belum pernah bukan berarti nggak bisa. Yang membuat hambatan untuk kita maju adalah kekhawatiran kita. Adalah apa yang ada di atas sini. Sehingga kita nggak bisa maju. Tapi firman Tuhan mengatakan jangan khawatir, jangan bimbang. Saya percaya Tuhan menyertai kita. Yang percaya katakan amin. Belum pernah bukan berarti nggak bisa. Kita tulis begini. Supaya kita bisa memulai melakukan apa yang kita belum melakukan sebelumnya. Atau memulai meraih hal-hal yang gak pernah kita miliki sebelumnya. Atau mulai melepaskan apa aja yang memang gak seharusnya kita pertahankan. Petrus melepas egonya dan mulai menjangkau orang-orang lain. Sehingga maksud Tuhan terjadi dalam kehidupan dia. Sehingga firman Tuhan bisa dinyatakan lebih luas lagi. You know, tadi kita berbicara tentang keluarga demi keluarga. Keluarga demi keluarga. IFGF Jakarta ini penuh sekali dengan keluarga demi keluarga yang
diselamatkan dan melayani bersama-sama. Mulai dari Pastor Jimmy, Ibu Jenny, Stacy, kita dengar Stacy juga memberikan pesan yang luar biasa di tempat ini. Saya ngelihat Pastor Daniel, Ibu Grace, saya ngelihat anak-anaknya pun juga melayani bersama-sama. Dan banyak sekali foto-foto yang mungkin kita bisa ngelihat di tengah-tengah kita. Ada Fitri dan juga Friendy. Boleh beri tepuk tangan kepada mereka yang melayani bersama-sama juga. Kita ngelihat Abby, where's Abby is there somewhere? Kita melihat Abby. Boleh beri tepuk tangan kepada Abby, ada Johan dan Astrid melayani satu keluarga, melayani Tuhan bersama-sama. Di Karawaci ada Jojo sebagai coach dan juga maminya sebagai eye care leader. Ada Ci Uci, if you're listening to this, keluargamu sudah menjadi berkat bagi kita semua. Ada Theo dan Kristi dan Mesa, this church. Saya benar-benar pengen melihat keluarga demi keluarga. Saya percaya, I see that something is cooking in our homes. Something is cooking di gereja IFGF ini. And if we don't allow intervention Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, ya masaknya stop. Saya pengen ya teman-teman di sini ya, gak cuman hanya pelayanan kita maju, gak cuman hanya pekerjaan kita maju, tapi keluarga demi keluarga demi keluarga bisa mengalami intervensi Tuhan sehingga tujuan Tuhan bisa terjadi di dalam keluarga Anda dan keluarga saya. Yang mau katakan amin. Saya melihat rumah demi rumah menjadi dapur di mana Tuhan bisa memasak hal-hal yang besar. Saya melihat setiap dari kita berapapun umurmu akan menjadi agen-agen intervensi Tuhan untuk melakukan hal-hal yang mengejutkan dalam kehidupan sesama dengan kita. Belum pernah, bukan berarti nggak bisa. Yang belum pernah justru diintervensi supaya bisa, supaya tercipta harapan-harapan yang baru, kesempatan-kesempatan yang baru, hubungan-hubungan yang baru, dan pencapaian-pencapaian yang baru. Yang penting kita mulai dulu. Mau memulai. Kalau Anda mau melihat terobosan terjadi dalam kehidupan Anda, mau mulai. Kalau mau lihat anak-anak Anda berdoa dan juga baca firman Tuhan, ya mulai. Mulai devotion bareng-bareng. Belum pernah susah, mulai aja dulu. Yang penting mau mulai. Mungkin intervensi terjadi supaya kita harus mau mulai. Kalau enggak rutinitas terjadi dan akhirnya itu menenggelamkan hal yang harus kita lakukan. Mungkin intervensi terjadi untuk kita bisa memulai sesuatu yang harusnya sudah dilakukan. Mau memulai. Yang kedua adalah mau percaya. Kisah Para Rasul 11 ayat 15 sampai 21. Dikatakan, dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan, Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita, pada waktu itu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimana mungkin aku mencegah dia? Ketika mereka mendengarkan hal itu, mereka menjadi tenang. Lalu memuliakan Allah, katanya, jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Saya akan bahas itu nanti. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka akan beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan, dan tangan Tuhan menyertai mereka. Dengan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Ada boleh digarisbawahi ayat ke-17 dengan kata-kata bagaimanakah mungkin aku mencegah dia. Dan ayat ke-21 dan dengan tangan Tuhan menyertai mereka. Kalau kuasa Tuhan harus terjadi, bagaimana kita bisa mencegah dia untuk bekerja. Tangan Tuhan menyertai kita. Mau percaya berarti jangan mencegah Tuhan. Saya katakan sekali lagi, mau percaya berarti jangan mencegah Tuhan. Tuhan
Kalau melakukan hal-hal yang besar, hal-hal yang kita nggak sangka-sangka, yang belum pernah dilakukan sebelumnya, kalau kita mau percaya sekali kepada Tuhan, jangan mencegah untuk kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Jangan ngoyo dengan tenaga kita sendiri. Mau percaya harus menjadikan hal yang optimis yang kita harus lakukan saat intervensi ini terjadi. Meresponi intervensi dengan percaya kepada Tuhan. Gak cukup untuk memulai aja, tapi sambil mulai kita percaya kepada Tuhan bahwa kuasa Tuhan sedang bekerja. Yang percaya katakan amin. Gak perlu pesimis walaupun kita di masa-masa yang berat. Menghadapi hal-hal yang baru di luar ekspektasi. Tapi percaya kalau ada perubahan terjadi, keadaan terjadi yang mungkin di luar ekspektasi kita. Percaya bahwa Tuhan sedang mengerjakan, Tuhan sedang bekerja. Percaya bahwa Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan Anda dan saya. Teman-teman yang sedang nonton di sini online. Kalau ada hal yang terjadi dalam kehidupan Anda, gak cukup untuk mau mulai. Tapi pas Anda mulai harus mau percaya. Sepanjang perjalanan kalian harus memiliki hati yang terus percaya kepada Tuhan. Di ayat ke-18, ayat Kisah pasal 11 ayat 18, in NLT version mengatakan begini. When others heard this, they stopped objecting and began to praise God. Percaya gak cukup cuman percaya aja dengan bibir. Tapi dengan hati kita harus terus memuji Tuhan. Apapun itu. Dikatakan they said we can see God has always given the Gentiles the privilege of repenting of their sins and receiving eternal life. Pada saat kita percaya kepada Tuhan, pas kita mulai, kita percaya, langkah demi langkah pasti ada momen di mana aha itu terjadi. Saya ingat waktu kembali ke testimoni saya, waktu saya mulai untuk WL, saya mulai untuk main keyboard sambil WL struggle sekali, susah banget. Saya tulis saya mau ngomong apa, saya katakan kata demi kata saya tulis dan akhirnya saya main sambil ngomong. Tapi itu saya bisa oh ternyata saya dilatih itu untuk hal-hal yang sekarang. Oh dulu saya harus latihan drum, latihan keyboard, latihan ini dan itu. Ternyata itu harus terjadi supaya dipersiapkan untuk saya bisa memimpin sebuah tim, untuk saya bisa produce IFGF Praise karena saya mengerti bagaimana basis itu main, saya mengerti bagaimana itu drummer main, saya mengerti bahasa-bahasa musik mereka sehingga saya bisa connect lebih baik dengan IFGF Praise. Momen itu terjadi enggak pada saat kita mulai. Momen itu terjadi pada saat kita mau percaya kepada Tuhan. Saya pengen setiap dari kita punya momen ini. Tapi momen ini gak bisa ada, gak bisa kita alami kalau kita gak memulai sesuatu. Momen ini gak bisa kita rasakan kalau kita gak bisa membuat first step. Dan pada saat kita first step ini, momen ini akan terus terjadi dalam kehidupan. Sehingga kita makin percaya dan makin percaya dan makin percaya dan makin percaya. Saya pengen untuk setiap dari kita bisa mengalami momen ini. Banyak sekali cita-cita di gospel yang orang-orang mengalami momen. Waktu Yesus menyembuhkan orang kusta. Dikatakan orang kusta itu berkata kepada Yesus, jika Tuhan mau Tuhan dapat mentahirkan aku. Bayangkan iman orang ini ya. Dia ditanya, mau sembuh gak? Jika Tuhan mau disembuhin gak? Jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Ada hal yang dia lakukan sehingga dia percaya pada saat itu terjadi Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Ada 4 orang angkat sampai ke atas. PR gak? PR banget. Tapi kan gak cuma dimulai. Sambil ngangkat, sambil percaya. Sambil ngangkat, sambil percaya. Pas turunin bawah, percaya. Ternyata semua ini terjadi untuk kesembuhan bisa dinyatakan di tempat itu. Momen. Tuhan aku belum pernah. Belum pernah bukan berarti gak bisa. Yang belum pernah justru diintervensi supaya hal yang gak mungkin menjadi mungkin. Belajar untuk melihat kesempatan di dalam kemungkinan Tuhan apa yang dia bisa lakukan.
Dan yang terakhir, ini hal yang menurut saya sulit, yaitu mau menunggu. So gak cuman hanya mulai, gak cuman hanya percaya, tapi nunggu. Nunggu itu bukan hal yang mudah teman-teman. Saya nunggu waktu Tuhan untuk istri dan anak-anak saya kembali ke sini itu bukan hal yang mudah. Padahal saya tahu mereka akan kembali ke sini nanti di bulan Agustus atau Juli. Saya tahu. Tapi nunggu itu bukan hal yang mudah. Kalau kita baca lagi kisah para rasul 11 ayat 22 sampai 26. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Dan lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang yang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan, lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama, ini keren sekali. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Sambil mengajar banyak orang, di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Saya mau cerita sedikit tentang kota Antiokhia. Kota Antiokhia ini adalah kota perdagangan, kota militer, kota yang besar sekali dengan penduduk di berbagai budaya dan agama, status intelektual dan politiknya itu tinggi sekali. So it's a metropolitan lah. Dalam hal agama, penduduk kota itu menyembah ilah-ilah. Ada kuil Zeus di Antiokhia, ada kuil Apollo. Dalam hal moral, Antiokhia ini adalah tempat yang sangat rusak dan terkenal dengan kesenangan duniawi. Tapi kalau kalian baca di firman Tuhan tadi, dalam waktu singkat 1-2 tahun, Antiokhia menjadi kota pusat kekristenan. Pelayanan misi pertama dimulai dari kota itu, dan di ayat ke-20 dikatakan di Antiokhia murid-murid itu menjadi pertama kalinya disebut Kristen. Tempat yang sebenarnya gak mungkin untuk diberitakan firman Tuhan. Tempat yang belum pernah diberitakan. Tempat yang belum pernah. Dan banyak orang mungkin mengalami gak bisa. Ini gak bisa. Antiokhia bukan tempat yang ideal sebenarnya untuk pelayanan penyebaran Injil dilakukan. Kotanya isinya orang-orang yang logikanya udah tinggi-tinggi. Gak ideal. Tapi di sini intervensi Tuhan terjadi. Di tempat yang mungkin menurut kita gak ideal, tapi justru intervensi Tuhan terjadi sehingga mereka mengalami perjumpaan. Dari perjumpaan yang kecil, Petrus dan Cornelius, Injil bisa diberitakan sampai ke dunia. Tapi hal itu gak terjadi secara langsung. Setahun. Banyak sekali firman Tuhan, ada cerita-cerita yang di firman Tuhan seperti Yusuf dikasih mimpi, tunggu lama. Abraham dan Sarah juga nunggu. Yakub juga nungguin Rahel. Nunggu. Mulai percaya sambil jalan, belum melihat, nunggu. Saya percaya pada saat penungguan itu terjadi, I want to encourage you untuk gak hilang percayanya, untuk gak berhenti untuk memulai. Tapi justru pada saat kita menunggu, kita diubahkan semakin hari, semakin seperti Kristus. Justru pada saat kita menunggu, kita mengalami kasih Tuhan setiap hari. Justru pada saat kita menunggu, kita makin dikuatkan sama Tuhan. Saya mau ajak teman-teman di sini bangkit berdiri bersama-sama. Saya nggak tahu kondisi teman-teman di sini bagaimana. Mungkin ada intervensi yang sedang terjadi. Intervensi yang mungkin nggak mudah. Saya mau berdoa untuk 2 hal. Yang pertama, mungkin intervensi sedang terjadi dalam kehidupan keluarga kalian. Mungkin intervensi yang terjadi dalam keluarga kalian. Sehingga mungkin gak ada keselamatan yang terjadi secara besar sekali dalam keluarga kalian. Dan yang kedua,
Saya mau berdoa di dalam masa penungguan ini, kita makin dikuatkan, kita nggak lose hope, tapi tetap memegang kepengharapan dari Tuhan. Teman-teman, kalau di sini ada teman-teman yang mempunyai keluarga yang belum diselamatkan dan ingin melihat keselamatan terjadi bagi keluarga Anda, teman-teman di center lain juga sama yang lagi di rumah. Pejamkan matamu sama-sama, gak usah lihat kanan dan kiri. Kalau Anda ingin melihat keluargamu, siapapun itu, papa, mama, adik, kakak, saudara, untuk mengenal Tuhan lebih dalam, untuk mengenal siapa Tuhan dan mengalami kasih Tuhan, bisa angkat tangan sama-sama, 1, 2, 3. Mulai berdoa, mulai sebutkan nama mereka, mulai sebutkan nama mereka, mulai sebutkan nama mereka. Sebutkan nama papa, sebutkan nama mama, sebutkan nama saudara-saudara. We want to go even further. Kalau ada teman-teman dekat kalian, sahabat-sahabat kalian, yang kalian sedang doakan saat ini yang belum mengalami kasih Tuhan, boleh angkat tangan juga dan mulai doakan mereka. 1, 2, 3. Tuhan, aku berdoa Tuhan saat ini buat nama-nama yang sudah kita sebutkan, nama-nama yang sudah kita lontarkan dalam doa kami pada hari ini. Mereka akan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Akan ada keselamatan besar terjadi dalam keluarga kita. Ada keselamatan besar terjadi dalam keluarga kita. Dan hal yang kedua, mungkin Anda sedang menunggu sesuatu dari Tuhan saat ini. Udah mulai nih Tuhan, udah percaya, tapi gak kunjung-kunjung datang. If that's you, why don't you lift up your hands and as a sign of surrendering to God hari ini. Kalau Anda sedang menunggu sesuatu, apapun itu, kesembuhan, terobosan di dalam finances Anda, atau mungkin pasangan hidup bahkan, angkat tanganmu sebagai tanda penyerahan Anda kepada Tuhan, sebagai tanda bahwa Dia adalah sumber pengharapan dalam kehidupan. Aku berdoa saat ini semua tangan yang terangkat di tempat ini. Aku berdoa untuk pengharapan yang terus nyata. Aku berdoa untuk kasih yang selalu menyertai kehidupan mereka. Aku berdoa untuk langkah demi langkah yang mereka lakukan saat mereka memulai, saat mereka percaya. Aku berdoa saat penungguan ini Tuhan, mereka bisa mengalami Tuhan. Mereka bisa dikuatkan, mereka bisa diubahkan, dan setiap hari bisa dijadikan baru. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat firman-Mu. Aku percaya Tuhan, hal-hal yang akan kita mulai, intervensi Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita, aku percaya kehendak-Mu bisa terjadi mulai hari ini. Thank you Lord Jesus. In Jesus' mighty name we pray. Boleh angkat tanganmu sama-sama kita nyanyi lagu itu sekali lagi. Kini ku rasakan Kau hadir, kini ku rasakan Kau nyata, kasih-Mu besar temukan aku, beri harapan untuk ku hidup. Kini ku rasakan Kau hadir, kini ku rasakan Kau nyata, kasih-Mu besar temukan aku, beri harapan untuk ku hidup. Kini ku rasakan Kau hadir, kini ku rasakan Kau nyata, kasih-Mu besar temukan aku, beri harapan untuk ku hidup. Kini ku rasakan Kau hadir, kini ku rasakan Kau nyata, kasih-Mu besar temukan aku, beri harapan untuk ku hidup. Kini ku rasakan Kau hadir,
melakukan firman Tuhan, memulai sesuatu, percaya dan menunggu akan divine purpose terjadi dalam kehidupan Anda. Percaya bahwa Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu melindungi, berkat Tuhan melimpah dalam kehidupanmu. Tuhan diberkati pada saat kau masuk dan pada saat kau keluar. Berkati secara melimpah sukacita dan damai sejahtera. Aku berdoa biar kau dilimpahi hari demi hari. Setiap keluarga demi keluarga, pribadi demi pribadi akan mengalami kasih Kristus, perlindungan Tuhan, persekutuan dengan Roh Kudus akan bersama dengan Anda dimanapun Anda berada. Haleluya. Yang percaya, yang diberkati, katakan